Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala al-musannif hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih biddaraini amin. Di minggu yang lalu kita sudah mengetahui perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Sembahyang apabila batal maka wajib diulang. Kenapa wajib diulang? Karena tuntutan kewajiban kita belum gugur. Nah, oleh itu apabila kita melakukan di antara perkara-perkara yang membatalkan sembahyang tadi, maka sembahyang kita wajib diulang karena kewajiban kita belum gugur. Nah, kemudian para ulama ada juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan pahala sembahyang. Jadi apabila perkara-perkara ini kita lakukan, kita gawi, maka sembahyang kita sah tapi pahalanya batal. Sembahyang kita kada berpahala lagi. Nah, di antara yang membatalkan pahala sembahyang itu, di antara perkara yang membatalkan pahala sembahyang, yang pertama adalah nifaq. Nifaq itu artinya menjadikan sembahyang sebagai pendekatan kepada makhluk Allah. Menjadikan sembahyang sebagai pendekatan kepada makhluk Allah. Orang sembahyang, padahal awalnya bagus sembahyang. Kemudian ada datang orang, datang si fulan, dan inya tahu bahwa orang tadi melihat inya sembahyang. Lalu di dalam hatinya ada keinginan supaya orang itu cinta lawan inya. Di dalam hatinya supaya orang itu memberi lawan inya. Nah, ini ngarannya menjadikan sembahyang pendekatan kepada makhluk Allah Ta'ala. Nah, apabila ada macam itu dalam hati kita, maka pahala sembahyang kita batal. Nah, kemudian yang kedua, riya. Riya. Orang sembahyang, bagus awalnya sembahyang. Lalu ada orang. Begitu melihat orang itu datang, si fulan tadi datang, lalu hatinya gembira. Dalam hatinya ingin dihormati, dimuliakan, ingin dipuji oleh orang tadi. Nah, niatnya kada karena Allah lagi. Nah, maka sembahyangnya pahalanya itu batal.
gara-gara riya tadi. Nah kemudian yang ketiga yang membatalkan pahala sembahyang adalah an-nadam, menyesal. Tuntung sembahyang, sekalinya menyesal sembahyang tadi, nah maka sembahyangnya kada berpahala lagi. Pas tuntung sembahyang, pas rahatan sembahyang lalu hujan, nah tuntung sembahyang lalu menyesal gara-gara sembahyang tadi bang, habis tatapasan basah berdataan, menyesal dalam hati, nah maka sembahyangnya kada berpahala lagi. Gara-gara sembahyang tadi bang, taliung orang berbagi amplop kipayah misalnya, nah, menyesal sembahyangnya, maka pahala sembahyangnya batal. Nah kemudian bab ketiga mengenai syarat-syarat yang batin dari amal-amal hati. Jadi apabila kita sembahyang, semuaan syarat-syaratnya kita sempurnakan, rukun-rukun sembahyang kita gawi, sunnat-sunnat sembahyang kita gawi, yang sunnat-sunnatnya kita gawi, perkara-perkara yang makruh yang membatalkan sembahyang kita tinggalkan. Nah maka sembahyang kita itu sudah menjadi sembahyang yang indah, sembahyang yang sempurna. Nah tinggal lagi apakah sembahyang itu hidup atau kada, tergantung kita meniupkan roh ke dalam sembahyang kita tadi atau kada. Nah jadi beberapa minggu pembahasan kita tadi itu kita membahas bagaimana supaya sembahyang itu sembahyang yang indah. Ibarat manusia, manusia itu sempurna. Nah tinggal lagi apakah sembahyangnya, apakah manusianya itu hidup atau kada. Nah itu tergantung batin lainnya. Nah jadi bab ketiga mengenai syarat-syarat yang batin dari amal-amal hati. Di dalam bab ini akan kami sebutkan hubungan kaitan salat dengan khusyuk dan hadirnya hati. Kemudian kami sebutkan makna-makna batin, batas-batasnya, sebab-sebabnya, dan pengobatannya. Kemudian kami sebutkan perincian apa yang seyogianya untuk hadir pada setiap rukun salat. Jadi kayaknya dijelaskan oleh Imam Ghazali, artinya setiap rukun itu apa yang mesti dihadirkan oleh hati kita. Misalnya ketika sedang ruku, apa yang mesti dihadirkan oleh hati kita. Ketika kita sujud, apa yang mesti dihadirkan oleh hati kita. Nah itu akan dijelaskan sidin. Kemudian kami sebutkan perincian apa yang seyogianya untuk hadir pada setiap rukun salat, agar salat itu menjadi baik bagi bekal di akhirat. Penjelasan mengenai persyaratan khusyuk dan hadirnya hati. Nah para ulama terbagi dua pendapat mengenai khusyuk dan hadir hati ini. Terbagi dua pendapat. Nah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa khusyuk dan hadir hati itu sunnat muakkad bagi sebuah sembahyang. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama ujar para ulama, khusyuk dan hadirnya hati itu sunnat muakkad bagi sebuah sembahyang. Nah pendapat yang kedua mengatakan bahwa khusyuk dan hadir hati sebagai syarat sah sembahyang. Jadi menurut pendapat yang kedua, bila orang sembahyang tapi kada khusyuk, hatinya kada hadir, maka sembahyangnya kada sah. Itu pendapat yang kedua. Lalu kita misalnya sembahyang zuhur, apakah mesti keempat rakaatnya mesti khusyuk, mesti hadir hati? Kada. Ada
batasan minimal, ada batasan sekurang-kurang khusyuk di dalam sembahyang itu. Nah, apabila sekurang-kurang khusyuk itu kita kada dapat dalam sembahyang, maka menurut pendapat yang kedua, sembahyang kita kada sah. Ada itu. Nah, jadi penjelasan mengenai persyaratan khusyuk dan hadirnya hati. Ketahuilah bahwa dalil-dalilnya itu banyak. Antara lain firman Allah Ta'ala, aqimis salata li zikri. Artinya dirikanlah salat untuk mengingat aku. Zahir perintah itu adalah wajib. Akim itu kan fi'il amar. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Zahir perintah itu adalah wajib. Sedangkan lupa itu adalah kebalikannya dari ingat. Barang siapa yang lupa dalam seluruh salatnya, maka bagaimana ia menjadi orang yang mendirikan salat untuk mengingat Allah. Kawalah disebut mendirikan sembahyang orang yang dari awal sembahyang sampai tuntung sembahyang hatinya lalai. Nah, sedangkan hakikat daripada sembahyang itu untuk mengingat Allah. Hakikat tujuan daripada sembahyang untuk mengingat Allah. Nah, sedangkan ini orang mulai awal sembahyang sampai tuntung hatinya semuaan lalai. Bisalah disebut mendirikan sembahyang, dan tentu kada bisa menurut zahir ayat ini. Dan firman Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin. Artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai lupa. Nah, firman Allah Ta'ala ini adalah larangan. Menurut zahirnya, larangan adalah tahrim, untuk mengharamkan. Jadi asal pada dasarnya sesuatu yang dilarang itu haram, itu dasar. Nah, jadi menurut zahir ayat ini, apabila kita sembahyang kemudian hati kita lalai, haram hukumnya, berdosa kita. Dan firman Allah Azza wa Jalla, hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Sebagai sebab bagi dilarangnya orang-orang yang mabuk. Kenapa orang yang mabuk itu dilarang sembahyang? Karena orang yang mabuk itu inya kada sadar apa yang diucapkannya. Lalai. Hatinya lalai, hatinya kada sadar dengan apa yang diperbuatnya, dengan apa yang dikatakannya. Lalu orang yang mabuk itu dilarang sembahyang. Mabuk itu datang dari orang yang lalai, tenggelam cita-citanya dengan was-was dan pikiran dunia. Sedangkan mabuk itu macam-macam. Ada yang mabuk gara-gara khamar, ada yang mabuk gara-gara pekerjaan, ada yang mabuk gara-gara harta dagangannya. Jadi yang dipikirannya dagangan, gawian, sehingga ketika sembahyang inya kada sadar dengan apa yang diucapkannya, dengan apa yang dikerjakannya, ini mabuk juangarannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunun wa tawadu'un. Artinya salat itu hanyalah ketenangan dan merendahkan diri. Dibatasi dengan alif lam. As-salah, innamas salah, kan alif lam. Dan kata innama kemudian dibatasi dengan kata innama. Hanya untuk menyatakan kesungguhan dan menguatkan. Artinya yang dimaksud dengan sembahyang itu adalah ketenangan dan merendahkan diri.
Artinya kalau orang sembahyang, kemudian kada tenang, kada hadir hatinya, kemudian ketika sembahyang inya kada merendahkan diri, maka itu kada bisa disebut sembahyang hakikatnya. Sembahyang ai tapi inya kadang merasa dengan kehinaan dirinya, kayak hendak merasa hatinya lalai. Nah, berarti lain sembahyang itu. Zahirnya aja sembahyang, hakikatnya belum. Nah, jadi dibatasi dengan alif lam dan kata innama artinya hanya untuk menyatakan kesungguhan dan menguatkan. Para fuqaha telah memahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas syuf'atu bima lam yuqassar. Artinya syubhah itu hanyalah pada sesuatu yang tidak dapat syubhah itu hanyalah pada sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Jadi innama itu adalah pembatasan, penetapan dan nafi. Ini membahas kalimat. Jadi Imam Ghazali membandingkan hadis innamas salatu tamaskunun wa tawaddu'un dengan sabda Nabi innamas syub'ah bima lam yuqassar. Jadi syub'ah itu pada sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Artinya kalau sesuatu itu sudah dibatasi, sudah dibagi, itu kada kawa syub'ah lagi. Nah, jadi syub'ah ini istilah dalam fikih. Misalnya pian. Nah, pian misalnya menukar sebidang tanah bakawan berdua. Nah, pian misalnya lawan kawan berdua menukar sebidang tanah. Dan tanah ini belum dibagi lagi. Nah, belum dibagi. Misalnya menukar tanah, misalnya beadaan 20 juta seorang. Lalu nukar bidang tanah. Belum dibagi lagi. Nah, kemudian oleh kawan kita tanpa sepengetahuan kita dijualnya tanah tadi. Nah, menurut agama kita berhak untuk merebutnya, untuk mengambil boleh. Kita angsuli lawan orang tadi. Nah, tapi kalau tanah itu sudah dibagi, kita menukar lawan kawan sebidang tanah sudah dibagi. Nah, ini ampun ikam, ini ampun engkau, ini batasnya ini sudah dibagi, dijual oleh kawan kita kalain kada kawa syub'ah lagi. Jadi innama untuk hasar, membatasi. Nah, sama tadi innamas shalah tamaskunun wa tawaddu'un. Hanya saja sembahyang, ini berarti membatasi. Hanya saja sembahyang itu ketenangan dan merendahkan diri. Artinya kalau kita sembahyang tapi kadang merendahkan diri di hadapan Allah, sembahyang kita kada tenang, kada hadir, kada khusyuk, maka hakikatnya lain sembahyang itu. Innama di situ untuk membatasi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali jauhnya. Jadi barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali jauhnya. Jadi mestinya sembahyang itu mendidik seseorang supaya berakhlak, berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Mestinya sembahyang itu menjaga, memelihara seseorang daripada perbuatan maksiat dan mungkar. Jadi apabila orang sembahyang, kemudian orang yang sembahyang ini kada mau lagi berbuat maksiat, artinya begitu tagawi jua maksiat lakas tubatinya. Nah, bila orang sembahyang kada mau lagi berbuat maksiat, kada mau lagi berbuat kemungkaran, nah itu pertanda
sembahyangnya itu diterima oleh Allah Ta'ala dan sembahyangnya mendekatkan dia kepada Allah. Nah sebaliknya apabila orang yang sembahyang itu maksiat tetap haji jalan, kada ubah kelakuannya tetap baik, maksiat tetap jalan, semuaan kemungkaran tetap digawinya. Nah itu pertanda bahwa sembahyangnya ini kada diterima oleh Allah Ta'ala dan sembahyangnya ini menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala. Nah mestinya kalau sembahyang kita bujur, sembahyang itu mendekatkan kita kepada Allah dan menjaga memelihara kita dari perbuatan maksiat dan mungkar. Nah sedangkan salat orang yang lalai itu tidak mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kenapa sebabnya? Sembahyang itu kada bisa mencegah dari perbuatan maksiat, dari perbuatan mungkar. Alasannya tadi karena orang yang sembahyang tadi hatinya lalai, kada hadir hati. Itu aja alasannya. Maka dia sembahyang aja. Tapi kenapa jar maksiat tetap aja, kelakuan kada ubah-ubah? Karena sembahyangnya hatinya lalai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasabu." Artinya berapa banyak orang yang mendirikan salat yang bagiannya dari salatnya itu adalah lelah dan payah. Banyak janabi orang yang sembahyang tapi yang dia dapatkan hanya lapah uyuh wara. Pahalanya kadada. Bahujung lapah, bahujung uyuh aja. Dan beliau tidaklah menghendakinya kecuali orang yang lalai. Yang dikehendaki Nabi orang yang sembahyang, yang dia dapatkan hanya lelah dan payah, bahujung lapahnya wara. Siapa? Itu yang dimaksud Nabi, orang yang sembahyang tapi hatinya lalai, kada khusyuk. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha." Artinya tidak ada bagi hamba dari salatnya kecuali apa yang ia pikirkan daripadanya. Apa yang dia ingat dari sembahyang, itu yang dinilai oleh Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yuktabu lirrajul min salatihi ma saha minha. Tidak ditulis bagi seseorang dari sembahyangnya apa yang dia lupa dari sembahyangnya tadi. Jadi kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Dari 4 rakaat tadi 1 rakaat saja kita kawa hadir hati. 3 rakaatnya hati kita kada hadir. Maka yang bernilai di sisi Allah yang 1 rakaat tadi saja. Nang 3 itu kada dinilai, kada ditulis pahalanya. Jadi la yuktabu lirrajuli min salatihi ma saha minha. Tidak ditulis bagi seseorang dari sembahyangnya apa yang dia lupa dari sembahyang tadi. Dan yang sebenarnya padanya adalah orang yang salat itu munajat kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Jadi hakikatnya orang yang sembahyang itu berdialog, berkomunikasi lawan Allah Ta'ala. Sebagaimana terdapat dalam hadis tentangnya. Jadi kalau kita tuh sembahyang khusyuk, hadir, kita sadar dengan apa yang diucapkan mulut kita, apa yang digawi kita. Di hadis itu dijelaskan, apabila seorang hamba sembahyang, kemudian dia mengata, ujar si hamba tadi, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah maka bacaan kita itu disahut oleh Allah Ta'ala. Ujar Allah, hambaku telah memuji aku.
Ini amun kita sembahyang dengan hadir hati nih. Hati kita sadar dengan apa yang kita baca. Sebenarnya bacaan kita itu disahut oleh Allah. Jadi sembahyang itu dialog, sahut menyahut antara hamba lawan Allah. Sedangkan berkata-kata dengan lalai sama sekali bukanlah munajat. Tapi amun kita berkomunikasi, berdialog lawan orang, kemudian hati kita kada hadir entah kemana, pandangan kita bukan kepada orang yang diajak bicara, itu lain munajat dan lain dialog. Orang yang berdialog itu fokus lawan orang yang diajak bicara, itu dialog marahnya. Nah, penjelasannya adalah bahwasanya zakat itu jika manusia lalai daripadanya, misalnya, kenapa garang sembahyang itu mesti khusyuk? Kenapa sembahyang itu mesti hadir hati? Kenapa garang? Nah, penjelasannya adalah bahwasanya zakat itu jika manusia lalai daripadanya, misalnya, maka zakat itu sendiri menyalahi syahwat dan berat atas nafsu. Sembahyang itu beda dengan zakat. Orang yang berzakat menyisihkan hartanya, dia sisihkan hartanya untuk dizakatakan. Amun sedikit nominalnya ringan aja, 1.000.000, 1.000.000. Tapi bila sudah angkanya ganal, orang yang berisi duit 1 miliar, zakatnya 1.000.000. Nah itu berat. Jadi kenapa orang yang berzakat itu kada disyaratkan hadir hati? Karena dengan semata-mata inya berzakat itu sudah berat. Sudah berat lawan nafsunya. Berzakat 1.000.000 yang dikeluarkan, 50 juta yang dikeluarkan. Walaupun inya berzakat itu kada hadir hatinya, lalai, tetap berpahala. Karena dengan semata-mata inya berzakat itu sudah berat. Demikian juga puasa itu memaksa bagi kekuatan dan memecahkan kekuasaan hawa nafsu, yang itu adalah alat syaitan musuh Allah. Maka tidak jauh untuk dicapai tujuan zakat dan puasa itu serta lalai. Nah, sama orang yang puasa, walaupun ketika inya puasa hatinya kada hadir, lalai kepada Allah. Nah, dengan semata-mata inya puasa menahan daripada lapar, haus, dahaga, itu sudah berat atas nafsunya. Puasa kada hadir hati, lalai. Nah, dengan semata-mata inya puasa itu sudah berat atas nafsunya. Demikian juga haji, perbuatan-perbuatannya sulit sekali. Di dalamnya terdapat perjuangan yang dapat mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Di dalamnya terdapat perjuangan yang dapat mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Baik hati itu hadir bersama perbuatan-perbuatannya, atau hati tidak hadir. Nah, demikian juga haji. Dengan semata-mata inya berhaji itu sudah berat. Haji itu perjuangannya luar biasa. Pertama, duitnya dahulu puluhan juta dikeluarkan. Imbah bayar pulang, menunggu giliran pulang, berapa tahun pulang. Kaina pulang sudah tetulak, perjalanan haji luar biasa pulang. Belum lagi menggawi ibadah-ibadah hajinya di sana. Jadi dengan semata-mata inya berhaji, sekalipun hatinya kada hadir, lalai, itu sudah berpahala. Sudah berat itu atas dirinya. Nah, beda dengan sembahyang. Nah, jadi sembahyang itu mesti khusyuk, mesti hadir hati kita, supaya sembahyang kita itu bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kaina adapun salat kaina ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna taqwila warzuqna fahman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal hikmati wal aqli wa himmatil 'aliyah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.